Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamullahi ala toha Rasulillah. Salatu wassalamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala toha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wa nikmah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamil wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala toha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cuma kepada saya Ica kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Salve dulu. Legenda bercerita. Dan alhamdulillah tadi Pak Ustadz ya sudah dibukakan salat apa itu lagi? Salat pada Badar. Iya. Iya. Nah yang macam bisa cuma kita mau tahu maksudnya siapa tadi yang majelis di mana nih? Itu pasti penasaran. Nah kita mau kenalan dulu. Ibu, boleh tahu ini dari majelis tadi apa? Anur Pandara Lama. Oh, Kabupaten Brebes.
Masya Allah. Nah kebetulan di sana anggotanya Majelis Taklimnya. Di sini itu sama kita ini ada yang kedua. Mungkin itu bisa pada diskusi. Ya. Nah, kedua kita ini sama ketua dari Majelis Taklim An-Nur Bandar Lama Maros. Nah, ibu ketua terkait namanya ketua. Apa sahabat begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Salimina, Ketua Majelis Taklim An-Nur Bandar Lama Maros. Masya Allah tadi itu. Nah, ibu ketua, kalau mau tahu itu ya, ini Majelis Taklim An-Nur Maros ini sudah berapa lama? Kalau Majelis Taklim ini dari dulu-dulunya itu dari tahun 92. 1992. Tapi saya di sini jadi ketua dari 2020. 2020. Oh, sudah lama berarti ya. Sudah tahun 92. Jadi sekitar berapa tahun bisa? Mulai dari majelis remaja masjid. Ya, tahun 92 saat itu gimana dari 2025? Ah, itu. Tapi luar biasa berarti. Tapi kalau untuk untuk apa anggota sendiri bertambah tiap tahunnya atau stagnan di nilai dia kayak berapa? Betul. Sekarang ini berapa anggotanya? 50. Dulu? Yang mulai dari kecil sampai sekarang kemarin itu ada sampai mulai dari berawal itu sampai 10-20. Ya. Sekarang 50. Sekarang 50. Dan semua dari Kabupaten Maros semua? Iya. Masya Allah, terus dulu bisa Nah kalau kegiatan sendiri apa saja biasanya? Di tiap bulan ada hari biasanya toh, biasanya bisa juga pasti ada arisan ada si apa selain arisan mungkin apa lagi? Ya, selain arisan itu pasti Majelis Taklim itu karena kami juga bergabung di BKMT Kabupaten Maros, kami sering mengadakan pertandingan tiap bulannya, tiap tahunnya seperti Ramadan ini ikut MTQ. Kemarin ya. Ya. Sudah jadi MTQ Agbara. Tingkat desa. Tingkat desa. Kemudian pertandingan sering juga diadakan di Kabupaten Maros. Oh iya. Masalah berarti apa? Banyak sekali aktivitas tadi. Iya, alhamdulillah. Nah kalau ada TPN juga ada. Ada. Jadi tiap hari ada TPN. Dari Senin sampai Kamis. Masya Allah. Begitu kan ternyata An-Nur Bandara Lama Kabupaten Maros. Masih gitu. Nah, begitu sahabat lain ini bertanya lagi. Sekarang kita waktunya bisa di rumah pasti penasaran juga. Kita hari ini mau bahas tema apa? Kita coba Ustaz gaul terhis tergeser terburuk Indonesia Ustaz Pak. Nah Ustaz, ini kan datang ke sini Maros ini temanya apa lagi? Temanya itu roti Maros. Betul. Betul. Temanya kita itu kembali ke maghfirahnya Allah. Nah kembali ke maghfirah Allah. Jadi ya apa temanya Bu? Ada tong ibu tidak mau tutup mulut. Apa temanya Bu? Temanya apa Bu? Ada tong sih. Kembali ke maghfirah Allah. Tapi sebelum kita tahu siap, kita ingatkan kembali juga proses ya. Kedua, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.com. Sebelah sini Mas. Ya, Bu ya. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Karena kenapa Ustaz? Ibu ketua, karena di Sarung Gajah Duduk ini bukan sarung saja. Jadi ada yang mukena, ada yang pasmina, ada yang baju koko, lengkap nih. Pokoknya kalau mau nih boleh langsung kunjungi atau follow secepatnya Instagram atau punya @gajahduduk_id. Budi, Ibu. Ya, kita menerima langsung saja kita mulai tafsir dari Pak Ustaz dengan tema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali ke maghfirahnya Allah, kembali kepada pintu maafnya Allah. Mau dimaafkan? Mau. Ada kalimat yang mengatakan, jika engkau minta maaf, aku maafkan. Jika engkau minta uang, aku yang minta maaf. Kau punya begitu, Ustaz. Ada. Oh, kan tahu ya? Ya, ada yang begitu. Jadi, meminta maaf dan memaafkan adalah hal yang baik. Betul? Karena permusuhan tidak akan memberikan kebaikan. Yang menang jadi arah, yang kalah jadi aku. Semuanya tidak ada kebaikan. Dendam kesumat itu hanyalah sifat setan. Tahu setan? Iya. Hah? Oh. Nah, ini yang sekarang kita lihat ini. Jadi yang di depan kita ini manusia ya. Manusia, Ustaz. Alhamdulillah. Masih manusia. Masih manusia. Kalau sedikit ini sudah jadi. Iya. Jadi benar itu ini terus di- Jadi keluar dari sini sudah jadi manusia tetap. manusia. Masih tetap manusia. Jadi memaafkan itu memang berat. Itulah hadiahnya surga. Karena memaafkan, sabar, ikhlas, berat. Andaikan dia ringan, paling dia kipas angin, setrika. Itu jangan lupa ya, Ustaz. Oh, jangan lupa. Ya, tolong keluar. Jadi, Jadi ibu, oh ibu, maka memaafkanlah. Karena ada kebaikan, kedamaian di balik saling maaf, memaafkan. Ada kebaikannya. Kebaikannya di mana? Allah berikan seluas-luasnya baginya surga. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ke maghfirahnya Allah yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa, karena disiapkan surga seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. nah, ini ya benar. Karena tadi itu orang nambah. Mungkin itu beriman, tapi antara lain dan yang tidak. Kedua gitu. Tadi ada yang keluar beriman, salah juga. Kasih tenang. Lumayan lah, Ustaz. Jadi Jadi disiapkan kepada orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang menyiapkan surga seluas langit dan bumi kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah orang yang diberikan kepadanya kebaikan. Karena mereka seperti apa? Mereka yang bersedekah dalam keadaan sempit maupun luang. Sempit, tidak ada apa-apa, tetap sedekah. Luang, banyak sedekah. Sedekah senyum, sedekah makanan, sedekah roti, adakah? ada Sedekah apapun. Karena bentuk sedekah itu bisa doa, bisa barang. kalau tenaga, bisa tenaga, ya jasa tenaga kita. ya tenaga, namanya sedekah. Kecuali infak. Infak itu sebagian harta. Sedangkan fidyah itu hutang. Hutang puasa. Zakat itu ada waktunya, kepada siapa diberikan. Ada asnafnya. Makanya memberikan
mengeluarkan sebagian hartanya dalam keadaan luas maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya. Tidak tukar marah. Ada itu biasa, baru bibirnya dilihat seperti baru hangus. Wow. Dan kita di sini tidak lewat. Oh, tidak ada semua di sini. Tidak ada tentara yang ibu soleha Betul bu. Dan ada yang bagian tak kita yang lihat. Bukan bibir tadi sini, bibir tadi yang orang sebelah sana. Badan ada yang segini, ya, jadi kentara dari raut wajah bercahaya. Ini pantulan sinar matahari. Ya, bukan tahu, ilmu dulu ya, ya. Pantulan ilmu itu asli. Ibu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah SWT, lalu siapa lagi yang orang bertakwa yang dimaksud ini? Yang bertakwa dimaksud ini adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Mau di sini. Cukup dulu. Cukup dulu. Wow. Iya. Supaya semangat tahun cerita. Nah, nanti kita lanjut lagi Bu ya. Kita berikan iklan dulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap di program Sosial bersama Sarul ya dulu. Kita Nusantara. Pemirsa kembali lagi di program Sosial bersama Sarul ya dulu. Kita Nusantara. Alhamdulillah kita bersama juga dan seperti yang tadi majelis taklim. Majelis taklim Anur Betul. Mari. Nah, kita kan begitu. Nah, jadi begitu. Jadi kan tema tadi mengharapkan makin aulan. Nah, kembali berdoa. Nah, ini kita ada sampaikan pertanyaan sedikit dari ke Pak Ustaz Bagari itu, ada yang mau sampaikan atau ditanyakan terkait dari tema kita. Iya, bagaimana Ustaz? Seandainya kita bersaudara punya masalah, tapi karena kita yang bermasalah itu justru yang lebih tua dari kita, yang bermasalah. Yang lebih, bukan berarti kita tidak ini, cuma kalau kita yang apakah tetap kita yang meminta maaf atau seperti bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ini yang berat karena ini Kak Ical dia bermasalah dengan saudaranya Raja Salman. Ini makanya kan di Indonesia sekarang. Tapi memang kadang begitu, yang lebih tua malah tidak mohon maaf ya, jadi tidak tahu diri lah ceritanya kan mau kakak. Ya ceritanya gimana kok ngayomi ada dia itu seperti apa Ustaz? Sekarang lanjutkan ke proses. Jadi kita lanjut ya. Halo. Terkasih berada bukan terus. Walafin anas, yang memaafkan sesamanya, itu orang bertakwa. Yang ketiga, mengeluarkan infaknya dalam keadaan luas maupun sempit, apalagi menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan sesama. Berat, apalagi kita kakak memaafkan adik. Iya. Kamu nanya. Tapi kalau dia bermasalah, kiranya ada kata saya minta maaf, kita tahu dia tak salah biar gitu ya. Tapi ya kayak gitu ngotot juga. Ya ngotot karena menganggap dirinya adalah lebih tua. Intinya yang duluan memaafkan banyak pahalanya. Allah mudahkan rezekinya. Kenapa? Karena dia selalu ingin memaafkan. Makanya maaf itu berat.
Itulah kenapa disebut terakhir di ayat ini wal afina 'anil nas, karena itulah yang amal berat. Kalau kita mau memberi gampang, kasih, ya sudah, sedekah, ya sudah, bisa. Tapi kalau memaafkan sesama, tunggu dulu. Siapa yang memaafkan pengkhianat? Seumpama, ada yang memaafkan pengkhianat? Bisa? Sanggup? Kalau Dewi Bisa Bu? Maafkan pelakon? bisa lah Bu ya, bisa ya. Dia sama mobil, bisa lah Bu ya. Dimaafkan pelakon boleh ya. Dewi tidak boleh di pelakon dimaafkan saja di dunia ini. Dia mati gitu. Langkai dulu bayar dulu ya bahaya. Ini mungkin karena adanya bisikan setan yang terkutuk. Inna syaitana lil-insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuhnya yang datang mengisi. Masa kau yang minta maaf, dia yang ngadek. Itu seperti bagaimana setannya? Setannya datang seperti besar begini yang fama ya. Saya ini Paham. jangan ada juga yang setan. Setan yang ada setan gak begini Bu. Ada setan gak begini. Tapi kan dia pakai sarung gajah duduk. Berubah jadi malaikat. Dia tidak jadi setan, jadi malaikat. Malaikat betul. Jadi memang di situ berarti. Tapi kira-kira siapa yang berdosa Ustaz? Sebelum kita lanjut lagi. Kalau berdosanya, yang berdosa itu yang tidak mau memaafkan. Jadi kita berprinsip saja ya. Ya. Tapi kalau saya kakak, harusnya ada yang minta maaf. Saling legowo, lepaskan kebencian. Jangan mengedepankan yang namanya ego. Oh, saya kakak. Dulu itu, saya yang kakak. Iya. Betul. Semua undang-undang saya kasih belajar, saya kasih kuda. Iya, janganlah. Bagaimana kita belajar bahwa dunia ini tidak selamanya akan ada pengkhianatan. Karena dunia ini matlaul ghurur, kesenangan yang begitu. Untuk apa kita marah? Marah belum tentu menyelesaikan masalah. Betul? Saya rasa, karena saya caleg gagal. Ya benar. Jadi jangan. Untuk apa kita mengeluh? Tempat berkeluh kesah, tempat sujudmu kepada Allah. Kenapa? Jika tak ada kuda tempat bersandar, setidaknya ada lantai tempat bersujud. Makanya legowo, hilangkan ego. Jangan lagi ada, nah saya kakak, kenapa harus saya datang ke situ? Minta maaf, harusnya dia, padahal dia yang salah. Yang di sini letaknya posisi yang benar. Siapa yang pertama mau minta maaf, itulah orang yang Allah mudahkan rezeki. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana saja arahnya. Dan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah datangkan jalan keluar dalam setiap kondisi sulit orang seperti ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah. Diakibatkan karena selalu mau memaafkan. Jadi kalau ada masalah, perbanyak minta maaf. Datang ke ibu, ke bapak, ke kakak, ke adik, ke saudara, ke tetangga. Itu di tetangga selalu ceritain. Karena dia pakai jilbab pink habis hijau, kau bilangin pisang hijau berjalan. Akhirnya datang kemarin pakai baju merah, jilbab merah. Tapi tidak ada di sini Baju apa? Baju hijau, jilbab pink, pisang hijau ya. Jadi baju pisang hijau, pinknya tahu, sirupnya ya. Makanya kita datang kemarin pakai baju merah, kerudung merah. Tema merahnya macan pula. Sama dengan mama. Ya, jadi Allah mudahkan perkaramu jika engkau selalu ingin meminta maaf. Ya ja'allahu makhraja, Allah datangkan pintu-pintu kemudahan. Jika ada masalahmu, Allah berikan jalan keluar. Jika masalahmu tidak punya jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Benar sahabat. Gini. Ya, memang begitu lah, amal begitu ya. Jadi Ya. harus sabar. Tapi dulu, jadi ini ibu ketua. Iya. Sebenarnya dia ibu ketua. Iya.
perempuan. Memang karena jilbab nih. Dan sebenarnya merahnya bagus ini Iya. kalau pakai gajah duduk. Jadi Betul. gajah duduk itu ada pasminanya. Ada. Dan ternyata gajah duduk itu adem pasminanya. Kenapa? Kalau kita di bawah AC. Memang ada. Benar ya? Ya benar, tapi memang ada juga saja dewasa. Apalagi kalau makin kenanya. Kenapa? Dia bukan terbuat dari plastik, tapi dia terbuat dari kain kapas. Makanya itu kain 100%. Nah, ini bagusnya. Jadi makanya kalau mau beli pasmina, kena gajahnya, sarungnya. Sarung. Ini sarungnya. Jadi autentik. Autentik, Yang ya. pakai digital printing. Nah, jadi bukan gajahnya Bu ya. Iya. Ini sebenarnya kok dilecek aja. Nah, ini yang aslinya. Ada tulisan bahasa Arabnya. Betul. Dan ada gajahnya. Ya. Ada Ada gajahnya. gambaran gajah itu. Ya, Kalau ini bukan gajah, bukan. Nah, beliau ini kaisar asli. Meletus. Nah, jadi seperti apa lagi kita dalam mengira Allah? Apakah memang kita harusnya ya bisa memaafkan kembali saja dan untuk mendapatkan Ya. apalagi ada yang tambah lain. Jadi kalau memaafkan itu selain memaafkan, memperbanyak minta taubat kita, istighfar, minta maaf kepada Allah. Jadi kalau kita bersalah kepada manusia, saya meminta maaf kepada Allah, perbanyak istighfar. Salah, minta maaf kepada manusia. Kalau salah dari manusia, Datang ke suami, Pak, itu selalu hilang uangmu di sadari motor, Pak. Iya, kenapa itu, Pak? Saya kira tuyul lihat api. Bukan, Pak. Saya tuyulnya. Oh. Suamimu pasti akan berkata, Mak, uang hilang gampang dicari. iya Yang susah ketika cintamu hilang. Susah untuk diambil kembali. Iya. Wah, single dong. ya aman sih itu uang. Saya sudah minta maaf, Mak. Iya, Pak, maafkan karena kita maafkan itu. Alhamdulillah. Di tahun kita tetangga baru saja. Iya, Pak, janda pirang itu. Itu nih, Mak, istri kedua itu. Menangis. Dan ada pasti kita maafkan Budi. Di maafkan uang. Dia mau datang bilang, Jadi sebenarnya ego yang membuat kita malu untuk saling memaafkan. Itulah sifat-sifat saya. Jangan hentikan. Ibu, oh ibu, pasti tidak tahan gitu tak mau goyang, tidak tahan ini tak mau bicara. Toh, karena begitu saya kembalikan ke gajah. Host, aduh. Mari masalah. Ibu, saya tahu kerja di rumah. Sebelumnya saya ingin keluar lagi. Tadi sudah dipertanyaan dari Ibu Ketua, alhamdulillah sudah dijawabnya Pak Ustaz, luar biasa. Terkait minta maaf, biasanya kan ada ego juga itu dari yang kadang begitu biasanya. Saya tidak mau maafkan karena dia jadi kakak, tapi insyaallah yang bersama insyaallah Ibu Ketua tahu kalau ada masalah begitu insyaallah sabar, nanti akhirnya pasti baik. Ya, Pak Sadi. Nah, sebelum kita jelaskan kembali, kenapa gajah itu disebut legenda Nusantara? Ada tahu? Nah, karena Pak Sarung gajah dulu dimulai tahun 1972. Bukan 92. Ya. Karena itu dimulai Tiongkok Ya. 1972 ya. Dan sekarang alhamdulillah pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan saja. Pak nggak punya produk. Makanya pakai sarung gajah dulu ya. Oke. Kita iklan dulu saja. Jangan kemana-mana, tetap di program sosial bersama sarung gajah dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa kembali lagi di program sosial bersama sarung gajah dulu. Legenda Nusantara.
Dan alhamdulillah kita masih bersama ibu ketua dan anggota dari majelis taklim. Ibu Maaf selamat Kabupaten Maluku Ustaz. Ibu. Jangan gitu saja. Keinginan. Nah sekarang kesempatan untuk kita bertanya Pak Ustaz tadi kan ibu itu sudah. Sekarang kita nanti akan cari dua penanya ya nanti kita kasih hadiah sarungnya dulu ya. Nanti pertanyaannya sesuai dengan tema. Sebelum kita kasih kesempatan ibu saya ingatkan kembali. Pemirsa di rumah, buat ibu bahasan dan di ketua. Nanti kalau mau ibu di sarung gak jadi ibu yang ada tulisan tadi tulisan apa bu? Tulisan Arabnya. Jadi beda dulu itu adalah tulisan Arab. Kenapa tulisan Arab ibu? Karena sekarang ini sarungnya dulu ini lebih otentik ya. Dulunya kan garis-garis. Sekarang nanti bolehnya kayak begini. Bahasa kakinan Ini autentik. Kembali. Nah, keren. Asli karena dipegang sama gajahnya langsung ya. Asli. Jadi gini loh, jadi guys sesuatu Jadi kalau model harga pabrik boleh berkabar ya, nanti ada. Nanti ada kesempatan ibu mau beli silakan. Tapi ini hari berdua aja ya sih. Boleh? Oke bu? Oke. Kalau saya berdiri sampai ibu kita ini ya. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan dulu angkat tangan boleh? Yang mau bertanya terlebih dahulu. Oke. Jadi makan boleh sedikit. Saya punya microphone boleh? Boleh saya pakai tulisan merah dulu ya? Asal. Sini bu, datang sini. Sisi. Ya, perkenalkan nama apa? Dari majelis di mana? Tinggal di mana? Berapa mi suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Una dan alhamdulillah Bunda Una. Alhamdulillah di sini sebagai anggota majelis taklim sejak mulai berdirinya. Saya tinggal di sejak saya masih SMP. Sebenarnya. Berarti banyak bisa. Berarti banyak bisa tadi harus sendiri akan setengah kapal. Sekali. Dan tadi menambahkan sedikit Pak Ustaz dari kedua. Alhamdulillah majelis taklim kita ini sering juara satu nasyid dan asmaul husna sholawatan tingkat kabupaten. Jadi tetap kami harus menjaga kekompakan. Baca surah juara satu. Masya berapa? Iya, saya punya anak 3 termasuk tadi yang hadir dan alhamdulillah suami cukup satu. Alhamdulillah. Jadi tambah budi. Iya. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan Pak Ustaz, trik-triknya itu supaya yang kita ingin meminta maaf kepadanya itu mau menerima maaf kita. Terkadang kami sudah bawa kue, sudah bawa penganan, bimbingan dan sebagainya, tapi dia tetap begini. Padahal kami sudah tulus. Sudah tulus. Datang kita di rumah budi. Boya ayam hitam sama beras 10. Iya. Dan saya kira itu pertanyaan dari saya dan mewakili teman-teman. Dan untuk Hajar TV serta Gajah Duduk, terima kasih sudah berkunjung di majelis taklim anggota Jakarta. Bila itu kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu ada di poster. Ya. Nah, satu kali buat ibu enggak. Dapat. Makasih ibu. Enggak banyak nih. Karena dia ambil bisa. Lalu. Oke, yang kedua sama boleh? Tadi sudah banyak depan satu. Ada? Depan orang satu sudah? Siapa yang satu mau? Ibu dia ada janjang.
Sini ibu, boleh. Sama tadi boleh pegangkan mata. Apa saja bu yang jelas gini. Tadi kan ibu grade sudah kira-kira gimana bu gini. Saya kasih pertanyaan pegangan mata. Nama saya Aji Fatmawati. Di sini bu, sini. Ya, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Fatmawati sebagai bendahara di Majelis Taklim. Ini yang bagus. Satu jam bilang, ini yang mau saya dekati. Pertanyaan saya, apakah kalau kita sudah minta maaf sama orang, terus mereka belum memaafkan kita, gimana itu solusinya? Masih berdosa kali ini ya? Masih. Tapi kalau sudah minta maaf, tapi ya, baik kalau gitu nah, yuk apa yang kau? Dan tidak itu. Iya, yuk dia mau jawab ini. Berarti tidak, tapi kita usah. Jadi dosa. Ya, masih dosa. Betul. Bukan tidak usah. Assalamualaikum. Boleh terima kasih. Jalan. Emosi boleh mati ini kan dari maafkan nih. Bu terima kasih ya. Kasih ya. Lalu kalau saya buat ada teman atau bisa minta maaf minta yo tidak mau. Gitu kan? Apa itu termasuk dimaafkan? Atau kan nanti kita masuk berdosa masih susah gitu. Ya. Saya contohnya. Jadi tadi sudah dijawab oleh Ustaz Gajah Duduk. Ya. Jadi yang pertama itu trik-triknya. Ya tentu untuk bertrik-trik itu jangan langsung meminta maaf kalau dalam masih keadaan panas. Tunggu dinginnya. Iya tidak nih. Lama itu kalau dingin. Dikasih es batu. Bagaimana caranya supaya cepat dingin? Dikasih masuk ke kulkas. Bagaimana caranya? Ya tadi salah satu caranya bawakan erang-erang, ya, bawakan sarung gajah duduk, bawakan mukenanya, pasminanya, gamisnya, kokonya, gajahnya, songkoknya juga ada. Dia bawakan tanda bahwa keseriusan saling memberi. Tapi kalau tidak mau lagi pada penting gue berjanji kalau kamu juga tidak mau tidak apa sih. Jadi ini juga orang tua ajarkan kita apa lemah, ya, pagar garam, luluhkan hatinya. Yo lu kami sampai jadi orang kecil di pro waka ini sampai namanya gigi. Oh ada bacanya itu. Ada. Nah, pasti betul begitu bacanya. Jadi bacanya itu ada di Al-Quran. Ingat ketika Nabi Sulaiman marah. Kenapa Sulaiman marah? Karena Hudhud meninggalkan barisan. Dia cari mana Hudhud. Kalau datang kita makan saja, kita bakar, kita makan rame-rame. Karena Hudhud itu pergi dari barisan, keluar. Akhirnya datang Hudhud. Begitu Hudhud datang, dia langsung mengatakan bahasa Paparemah. Apa bahasanya? Ahadtu bima lam tuhit bihi. Aku tahu apa yang belum kau tahu. Yolo kami singapaiku. Kumpayaku wakau kahir. Sampai nanti. Nanti ini saja. Jadi biar dulu gitu ya. Ya, jadi itu Bu ya. Ada doanya, ada bacanya, ada triknya. Namun yang kedua, Ibu Haji Bunda Una. Haji Una tadi sudah. Haji Fatma tadi. Ya Fatmawati. Ya Fatmawati. Tadi kenapa? Ini tahu kalau pokoknya ini Ada apa? Haji Sarung mungkin atau apa? Oh bisa. Iya. Jadi memaafkan. Apakah saya sudah tidak berdosa? Betul. Yang memaafkan, yang minta maaf sudah lepas. Yang tidak mau memaafkan tambah. Ya, tolong maafkan kok. Iya. Kan biasa ada begitu.
sudah memaafkan, menangis, berpelukan, air mata buaya pun mengalir. Baru sampai ke tetangga sebelah, jelek tadi Bu Rasna itu. Kenapa ya? Mengintai. Sudah aku tadi minta maaf. Itu lagi dosa baru. Tapi tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada. Sebelah sana banyak. Sebelah sana banyak. Di mana tuh? Oh dari situ juga kita. Oh mungkin tetangga kita ya. Bu, kesimpulannya apa? Kalau kita menuju ke maghfirahnya Allah, menuju pintu maafnya Allah, Allah bukakan kepada kita kebaikan-kebaikan. Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana saja. Jangan pertahankan diri, karena marah belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Itu sifat setan. Setan musuh yang nyata bagi kita. Ingat bahwa kita hamba Allah. Tidak ada manusia yang lepas dari salah dan lupa. Betul? Cukup sekian. Saya tutup dengan patuh. Jawabnya jaga. Nah, jawab jaga. Ubur-ubur ikan lele. Jaga. Itulah hewan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan mama, saya kritiknya ubur-ubur di laut, ikannya di sawah. Ada ikan lele juga di laut. Namanya ikan sembilan. Oh, ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur lele. Ibu, ibu. Ya, cara gila, ibu itu harus banyak ya. Cara kira-kira kita harapannya bisa dikit. Harapannya untuk bisa dibantu apa? Ya, harapannya sebagai ketua, teman-teman semua kita tetap solid, tetap bekerja sama, saling merangkul, tidak ada bombe-bombean, saling memaafkan. Kalaupun ada teman kita yang bermasalah, mari kita merangkulnya. Sedih ya. Nanti ada halal-halalnya Pak Ustaz. Jadi tadi Fadil. Iya. Aman lagi. Aman. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz dan semua kru Fajar TV yang sempat hadir. Sudah 2 kali dengan ini ya. Terima kasih banyak karena memberi kepercayaan kepada kami. Terima kasih, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu, asli. Sudah dari rumah, ya ini tadi sudah berakhir. Jadi kita mohon maaf bahasa kata ibu ya. Yang mudah-mudahan tausiah dari proses tadi ini bisa sama-sama kita masukkan di pendengaran, keluar telinga. Tidak dong. Masukkan di hati ya bu ya. Dan makan bisa menjadi syafaat buat kita di akhir. Bu ya. Dalam firman, mohon maaf bahasa kata kira-kira semua ingin Allah SWT kita baca. Sampai jumpa lagi di program berikutnya bersama saya menjadi dulu legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.